Dia mengajakku ke sebuah bangunan dengan papan tulisan panti asuhan yang letaknya cukup masuk ke dalam area perkampungan. Dulu aku tumbuh di sini, ungkap Gayatri. Aku membisu. Lebih tepatnya, aku tidak tahu harus membalas ungkapan tadi seperti apa. Saga kaget ya? Tanyanya. Sedikit terkekeh, meskipun nadanya sedikit miris. Ayah sama ibu itu bukan orang tua kandungku. Mereka gak punya anak, dan aku diadopsi dari tempat ini. Sebenarnya, udah lama aku ingin main ke sini, tapi gak berani ah. Kenapa? Tanyaku. Soalnya aku gak mau lihat orang tuaku sedih. Mereka selalu berpikir kalau aku sudah dewasa, pasti aku akan meninggalkan mereka dan kembali ke tempat ini. Maaf, kakak-kakaknya ada perlu apa ya? Aku dan Gayatri langsung menoleh ke belakang, ke arah pertanyaan tersebut berasal. Ternyata ada seorang wanita parubaya datang menghampiri kami dengan senyum yang sangat hangat. Namun, senyum yang wanita itu bawa perlahan-lahan nampak memudar. Wanita itu mendekat, seolah ingin memastikan bahwa kedua matanya masih berfungsi dengan baik. Mandanu, panggil si wanita parubaya. Ibun, pekik Gayatri. Ia menarik genggaman tangannya dan mengambil langkah. Saat aku pikir dia akan memeluk seorang yang dugaanku adalah ibu pengasuhnya dulu, ternyata dia tidak melakukannya. Alih-alih memeluknya, ia justru bersimpuh. Memeluk sepasang kaki renta itu, seolah ia sedang membawa harapannya untuk kembali hidup. Manda, anak ibu. Suara tangis mereka saut-sautan. Siang itu, angin berhembus cukup kencang, membawa hawa panas yang semula memeluk kota Jakarta. Aku membiarkan anak itu sibuk dengan dunianya sendiri. Entah kemana dia pergi. Aku hanya menunggunya di sebuah ruangan dengan banyak sekali lukisan abstrak. Sebelum Budini meninggalkanku, ia meminjamkan sebuah album foto dengan ukuran yang cukup besar. Sudah sangat jelas, ini adalah album yang berisi masa kecil Gayatri Mandanu Putri. Tidak seperti namanya yang berbau putri kerajaan keraton. Sebenarnya, ia lebih cenderung terlihat seperti gadis-gadis di benua Eropa. Gayatri Mandanu Putri sepertinya menghabiskan 6 tahunnya di tempat yang tepat. Ia tumbuh dengan pelukan dan kasih sayang yang erat. Meski katanya, ia ditinggalkan begitu saja di depan panti. Maaf ya kak, agak lama. Soalnya antri dulu bikin susu buat anak-anak. Aku menoleh cepat. Hanya untuk menemukan gadis umuran Gayatri datang membawa sebuah nampan berisi secangkir teh dan sepiring kue keju. Gak perlu repot-repot, kataku. Tidak repot sama sekali. Justru saya senang kedatangan tamu. BTW, pacarnya Mandanu ya? Tanyanya. Aku menggeleng sungkan. Bukan, saya temannya. Yang benar kan? Aku temannya. Gadis dengan rambut coklat sebal itu lantas melamparkan pandangannya keluar jendela. Persis seperti yang aku lakukan tadi. Dia menarik napas panjang. Tak apa yang ia lihat saat ini. Yang pasti, ia kembali berkata, saya dan Mandanu tumbuh bersama-sama di tempat ini. Fakta bahwa kami dibuang oleh orang tua kami memang terdengar menyedihkan ya. Tapi kami berusaha menerima itu dengan lapang. Bahkan sejak kecil, ibu selalu mengajarkan kepada kami kalau Tuhan itu baik. Jadi bukan masalah jika kami tidak memiliki keluarga seperti anak-anak di luar sana. Paparnya di situ.
di seberang meja. Aku hanya diam mendengarkan. Uap teh panasku perlahan-lahan mulai tak terlihat. Dan perempuan di hadapanku terlihat melepaskan rasa kaku yang semula hinggap di kedua pundaknya. Mau lihat anak-anak di sini, Kak? Tawarnya kemudian. Aku cukup penasaran. Aku menyetujui tawaran itu. Boleh, yuk. Maka dari ruang yang penuh dengan lukisan ini, kami beranjak menyusuri selasar terbuka yang menghubungkan beberapa ruang antik dengan ruang lainnya. Gadis itu kembali bersuara. Panti asuhan kami termasuk non-profit, Kak. Ibu dan Aban membangun tempat ini murni untuk kemanusiaan. Mereka ingin anak-anak yang ditinggalkan tetap mendapatkan kehidupan yang baik. Terangnya. Lalu tak lama, ia menunjuk ke sebuah ruangan dengan kaca cukup besar yang dimana tanaman hijau tumbuh subur di dalamnya. Kami diajarkan caranya bertanam, Kak. Kami juga diajarkan berternak dan lainnya. Pokoknya, Ibu dan Aban selalu mengajarkan kami caranya bertahan hidup dengan cara kami sendiri. Hebat kan? Ucapnya dengan perasaan yang sangat bangga. Mendengar itu semua, aku tersenyum simpul. Perjalanan singkat kami berhenti di sebuah ruangan barengan seanak-anak. Tak lupa, ada sederet ranjang-ranjang kecil yang penghuninya terdengar ada yang mengaceh dan juga menangis. Wajah tenang bayi-bayi itu membuat sebagian hatiku terasa seperti teriris. Mereka tidak tahu bahwa kelahirannya telah ditolak oleh orang tuanya sendiri. Maka dengan pelan, aku melangkah mendekat. Aku sentuh salah satu tangannya yang masih terbungkus sarung tangan berwarna kuning. Lalu dalam lelapnya itu, tangannya tiba-tiba bergerak, menggenggam jari telunjuknya dengan erat. Perasaan asing ini membuat sepasang mataku memburam begitu saja. Ternyata benar apa kata Bapak dulu. Bagian terberat menjadi manusia adalah ketika memiliki tanggung jawab. Sebab tidak semua manusia bisa mengambil tanggung jawab dengan baik, bukan? Tubuhnya terasa hangat. Aku memberanikan diri untuk menyentuh tangannya. Hal berat apa yang dihadapi ibumu sampai-sampai kamu harus ditinggalkan di sini? Gumamku, yang lagi-lagi membawa perasaan perih yang menjalar semakin cepat ke dalam dadaku. Orang-orang mungkin menganggap takdirmu menyedihkan, tapi aku rasa itu akan jauh lebih baik karena kamu ada di sini. Dia akan tumbuh dengan baik di sini. Yuk pulang, ungkap tiba-tiba gadis yang bisa aku tebak siapa. Lalu, kami memutuskan pamit pulang ketika langit sudah menunjukkan gelapnya. Kerlap-kerlip lampu di sepanjang jalanan Jakarta kini dipadukan dengan kerlap-kerlip lampu kendaraan yang berlalu lalang dengan riang di sekitarnya. Aroma petrikor masih menyeruak, berbondong-bondong memasuki indera penciuman dan membuat raga tenang. Tak terasa, kami telah sampai di depan gang rumah Gayatri. Aku masih memperhatikan bagaimana Gayatri berjalan di depanku dengan langkah-langkah yang melambung. Sangat kontras dengan cuaca malam ini. Sekarang ia justru terlihat seperti matahari yang bersinar di langit yang biru. Ia dengan sengaja menginjak genangan air yang ada di depannya, lalu tertawa saat air tersebut membasahi sepasang sepatunya. Sial, tingkahnya yang sangat ceria seolah memiliki kekuatan untuk menarik sudut-sudut di bibirku. Namun, langkahnya berhenti tiba-tiba. Dia berbalik dengan senyum lebar, memamerkan deretan giginya yang rapi, lalu berkata, "Aku senang banget Saga hari ini," ungkapnya. "Makasih ya, Adipta Sastra Gautama."
Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu aku bisa balik lagi ke sana atau enggak. Sorot matanya, senyuman di bibir merah mudanya. Segala yang ada padanya benar-benar memberitahuku bahwa hari ini dia sedang bahagia. Maka lama-lama aku menyentuh puncak kepalanya dan mengangguk. Sama-sama. Tapi jangan bilang ayah sama ibu ya. Hanya dengan hitungan detik, ia mengubah raut di wajahnya. Untuk menanggapinya, aku tidak mengatakan apa-apa. Alih-alih menjawab kekhawatirannya, aku justru mengajaknya kembali untuk berjalan menyusuri jalan malam ini. Dan sesampainya di depan rumah Gayatri, ternyata gerimis perlahan-lahan kembali berubah menjadi hujan. Makasih ya, udah main sama aku hari ini, kata Gayatri. Aku mengangguk. Iya, sama-sama. Tapi hujan, kamu mau langsung pulang? Tanya Gayatri. Gak apa-apa deh, tanggung basah juga. Aku duluan ya, kamu masuk, ucap aku sambil bersiap berlari mengambil motorku di depan gang. Dalam sisa perjalanan pulang, aku sibuk bersenandung lagu indah. Jujur saja, aku sangat bersyukur hari ini bisa banyak mempelajari hal baru dalam hidupku. Dan sementara hujan yang mengguyurku menjelma bagai sahabat kala ia merasa bahagia. Seakan-akan ia menaburkan rasa syukur yang tak ada habisnya. Terima kasih Gayatri Mandanu Putri.